Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa. Pada pagi hari ini ya, masuk di pertemuan ke-15 ya. Setelah kemarin 6 kali pertemuan ya, diisi oleh praktisi ya. Jadi ya seperti itu, kalau diajar oleh praktisi ya memang apa namanya, segala sesuatunya ya kita hanya mendapatkan yang praktis-praktis ya. Jadi praktisi ya. Jadi tidak bisa apa namanya, ya secara teori memang apa namanya, langsung langsung berupa berupa praktek ya, tapi menjadikan suatu pengalaman ya, itu dengan praktisi bahwa kalau praktisi ngajar atau memberikan itu ya sesuai kondisi di lapangan, apa adanya gitu. Kalau dosen yang ngajar kan biasanya ya agak diselingi cerita yang lain, dasarnya dari mana, ya mungkin mungkin Anda sudah pernah tahu ya, tapi makanya kemarin waktu pas ngajar praktisi ya, sebetulnya kemarin itu cuman mungkin 15 menit atau mungkin ada yang 20 menit ya. Bahkan kalau misalkan disampaikan ada yang cuma hanya 5 menit selesai gitu ya. Nah, ya tapi tidak apa-apa, itu untuk pengalaman kita semuanya ya. Eh, Nanti tahun apa semester depan juga akan ada lagi dengan praktisi lagi. Mungkin nanti skemanya akan saya berubah ya sesuai dengan masukan dari praktisi. Oke, pada pertemuan yang ke-15 ini ya, pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang program bantu SQL Server. Jadi kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan atau yang eh, membantu ya, membantu dalam proses ya, di mana pengerjaan atau eh, melibatkan ya tools bisa tools pihak ketiga ataupun mungkin yang lainnya yang perlu kita juga perlu memahami juga ya. Nah, di antaranya adalah ini ya, di antaranya adalah apa namanya, ada 10 ya di sini, tapi di sini 10 pun juga tidak semuanya digunakan secara terus-menerus ya. Hanya ada mungkin hanya ada beberapa yang dipakai. Jadi di sini nanti kita akan ada Microsoft Management Console, SQL Server Client, kemudian SQL Enterprise Manager, SQL Server Network Utility, Performance Monitor, ada SQL Server Profile, ada SQL Server Query, kemudian Service Manager ya. Nah, di antara ini semua yang nomor poin nomor 3, 7 dan eh, apa namanya 8 itu sudah sudah kita gunakan ya, sudah pernah kita gunakan. Jadi sudah pernah kita gunakan. Jadi apa yang kemarin ya dipraktekkan itu sudah atau sering ya, sering kita gunakan. Ya. Nah, Microsoft Management Console itu apa sih? Ya, di sini ada MMC. Ya, biasanya ini merupakan interface dasar untuk mengelola server secara back office. Jadi dia memang terletak di beberapa program, misalkan di
via Interface ataupun OLED Manager ya. Jadi di dalam sini ya, ini merupakan tools ya untuk menjalankan sebetulnya. Jadi MMC ini sebetulnya tool untuk menjalankan, untuk mengatur ya. Nah, jadi kalau misalnya kita langsung saja ya, langsung saya demokan di sini. Langsung saya demokan di sini. Ini saya coba masuk. Nah, cuman ini tampilannya agak kecil ya. Coba kalau apa namanya, biar tampilannya agak lebih besar, ini bisa enggak ini saya remote saja. Nah, kalau tampilannya agak kecil, ini agak IP-nya berapa? 24.70.20. Nah, bisa. Nah, ini kan agak lebih besar ya tampilannya ya. Nah, jadi agak lebih besar tampilannya. Eh, jadi kalau MMC itu kita pakai di sini ya. Jadi kita sebenarnya MMC itu kita manggilnya adalah menggunakan menu run. Sini kita akan MMC. Nah, jadi ini konsol. Jadi tampilan untuk mengatur atau menampilkan ya. Nah, dari sini kita bisa menambahkan apa namanya, menu-menu ya. Ya, menu yang sering kita gunakan apa? Dia tahu untuk memanggil ya. Misalkan add, remove, snap in. Nah, kita mau manggil apa di sini? Ya. Misalkan nanti kita mau manggil komputer manajemen ya. Kemudian misalkan contoh yang sering biasa dipakai ya, Diskdeprak misalkan. Kemudian apalagi remote ya, remote desktop. Nah, misalkan. Kemudian apalagi file sharing, atur file sharing atau service ya, service. Nah, ini dari sini ya. Nah, di sini kita bisa menjadikan satu tampilan semacam kayak dashboard ya, dashboard. Jadi kalau misalnya kita manggil dari sini komputer ya, kita bisa remote di sini apa yang kita lihat, terus disk management, Diskdeprak ya, ini bisa kita lihat di sini ya. Remote desktop, ini di sini remote desktop kebetulan tidak ada ya. Jadi kalau misalnya kita add di sini, add new remote, nah di sini bisa kita plus remote mana itu ya, akan muncul di sini nanti ya. Kemudian sharing ya, apa yang di sharing, kemudian file service. Nah, jadi ini adalah semacam kayak dashboard ya, dashboard. Dan ini tidak hanya satu komputer ini bisa kita apa namanya, memanggil komputer yang lain. Ini kebetulan ini kan lokal ya. Jadi ini kalau misalkan ini kan satu komputer ya, server 2 ya. Coba saya panggil lagi satu server lagi, server 1 ya. Ini saya panggil lagi di sini, saya jalankan. Nah, nanti ini kita bisa monitoring dari sini juga ya. Jadi konsol. Jadi kalau lebih tepatnya MMC di sini kita bisa menyusun sebuah dashboard ya. Dashboard
apa yang akan kita atur dari sini. Jadi tampilannya nanti ada di sebelah kolom sebelah sini. Ya, kolom sebelah. Ya memang Pak itu kan sama dengan yang di administratif tool. Ya, ini memang sama dengan administratif tool. Nah, ini. Jadi sama dengan yang di sini. Ya, ataupun mungkin di bawah kontrol panel, kemudian di sini administratif tool. Nah, jadi sama seperti yang ada di sini. Ya, ini. Jadi sama. Nah, cuman ini bisa kita kemas apa-apa saja yang bisa muncul di sini. Ya, coba kita tunggu ya. Ini komputer server 01. Nanti kita coba akses dari sini ya, komputer 01. Ini jadi bisa kita manfaatkan atau kita, nah ini salah satu tools untuk membantu kita untuk memanage ya, memanage server ya, memanage klien ya, bisa juga ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengakses servernya itu pindah-pindah tempat ya, itu tidak perlu. Apalagi kalau zaman sekarang servernya itu dalam bentuk virtual, nah, seperti ini ya. Nah, ini saya menjalankan dua buah server, tapi yang satu masih belum aktif ini ya. Nah, ini masih loading ya, server. Dan kalau saya menjalankan server 3 ya bisa. Ini server ketiga saya jalankan lagi. Nah, ini server ketiga jalan. Ya. Nah, ini server yang pertama. Misalkan ini saya lihat IP-nya berapa itu ya. Nah, ini server yang satu. Nah, ini IP-nya berapa di sini. Kemudian nanti di sini coba kita remote ya. Nah, ini remote. Oh, ini 172.16.32.126. Memungkinkan enggak nanti kita remote ya. Nah, ini coba ya di sini kita coba kita minimize, kemudian yang tadi ya kita remote, coba kita tarik sini aja, nanti bisa kelihatan di itu di komputer remote-nya, remote. Nah, ini ya. Di sini coba kita remote. Nah, mana remote? Nah, ini add remote. Coba kita browse, mau enggak? Kelihatan enggak di sini nanti? Udah kelihatan ya. HP-nya aja 172 titik 16 titik kedua titik 126 ya. Ini connect. Nah, di sini berusaha connect ya. Kemudian nanti yang satunya lagi misalkan ini mungkin dia tidak bisa connect atau mungkin karena komputernya tidak aktif ya, atau maksudnya remote-nya tidak diaktifkan, bisa jadi ya. Oh, ini aktif sebenarnya. Ini saya aktifkan. Jadi memang untuk melakukan remote itu komputer lawan itu harus aktif ya. Aktif dalam arti aktif ini. Kemudian saya coba remote lagi di sini ya. Nah,
Ini saya add new lagi, misalkan IP-nya ini 174.24.249. Nah, ya. Jadi ada dua di sini. Nah, oke, coba kita panggil dari sini. Nah, dia berusaha connect. Nah, tapi dia di situ statusnya adalah langsung disconnect ya. Jadi kalau misalnya di sini aktif ya, maka dia bisa ya. Saya tambahkan ya. Nah, coba di sekarang connect. Nah, ini. Jadi kalau connect seperti ini nanti di sini. Jadi kita bisa meremote. Nah, jadi kita bisa meremote tampilannya. Misalkan ini ya. Operator. Nah, nah, jadi kita bisa meremote tampilannya. Ini adalah yang server yang kita remote. Jadi ini server ini beda lagi. Jadi ini tools. Kemudian kita bisa juga tidak hanya meremote ini, tapi kita bisa juga komputer manage ini juga bisa connect to. Nah, di connect to-nya di sini kita arahkan ke komputernya tadi. Kan tadi berapa? 172.24.78 ya. 8.249. Nah, nah, jadi di sini ini sekarang ini adalah miliknya komputer ini, komputer yang ini tadi. Nah, kalau ini kita remote secara desktop, tapi kalau ini kita remote secara services. Jadi kita remote secara servicesnya. Yang kita remote apa? Event viewernya, sharingnya, usernya. Jadi user user di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya saya tambahkan di sini user ya, misalnya username-nya, misalnya saya buat namanya di sini Tony, ya, full name-nya Tony Janarko, password-nya, nah, password ya, kita create. Nah, oke, sudah terbentuk ya di sini. Jadi di sini sudah ada on. Begitu saya buka di sini, saya remote bagian remote ini, saya buka ini komputer, kemudian kontrol panel, kemudian di sini masuk ke users. Mana user? Nah, di sini users mana? Ya, di sini aja wis. Di kanan properties. Nah, usersnya di mana? Bagian users di mana? Ya di sini ya. Install service. Nah, ini tidak muncul di sini. Kita buka ini aja sih. Users open ya. Nah, view icon. Nah, users. Users. Store user. Oh, nah ini bukan ya. Nah, usernya bukan di sini. Ya, usernya ya di sini. Klik kanan, kemudian manage. Nah, di sini users. Local users. Nah, maka di sini nanti akan terbentuk apa yang tadi saya buat di sini. Nah, nah ya, ya. Nah, kalau ini remote-nya adalah remote desktop, kalau yang ini adalah services. Ya. Nah, ini fungsi dari ini tadi ya, MMC ya. Nah, fungsi MMC bisa
Dia hanya sebagai tool saja yang bisa kita gunakan. Ya. Kemudian yang kedua di sini ada SQL Server Client Network Utility. Nah, jadi ini se network utility untuk program yang dirancang untuk mengelola konfigurasi klien untuk koneksi network yang didefinisikan oleh user. Nah, ini untuk koneksi antar ini apa namanya networknya. Jadi, jadi di sini kalau misalnya di sini kita bisa pilih nah, ada di bawah kalau kita nginstal SQL Server. Nah, ini ada network utility client ya. Tadi client network utility. Nah, ini client network utility. Jadi di sini. Jadi kita di sini bisa menentukan jenis komunikasinya apa. Nanti di sini apa TCP/IP ataupun mungkin menggunakan NVLink atau yang lainnya, atau mungkin koneksinya dari komputer yang lain itu menggunakan komputer yang berbeda, Macintosh atau mungkin pakai Apple atau yang lain. Nah, jadi nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian nama aliasnya apa nanti di sini server aliasnya bisa kita add, pakai komunikasinya apa. Karena biasanya namanya kan agak agak ribet ya. Nanti TCP/IP. Server aliasnya server server A, server 1. Nah, ini server 1. Jadi oke. Nah, jadi nanti sini bisa akan terdeteksi dari sini. Ya. Aliasnya server 1. Atau mungkin jangan server 1 ya. 111. Nah, atau ini server 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, line ya. Jadi masuknya dari situ. Untuk membuat koneksi ya, koneksi ya. Jadi default network ini untuk menentukan default yang komunikasi dengan SQL servernya, kemudian alias ini menunjukkan alias komputer klien. Di komputer kliennya aliasnya apa nanti. Ini network library untuk kepustakaannya yang digunakan nanti apa. Ya. Koneksi parameter menunjukkan parameter yang mungkin akan berhubungan dengan alat komunikasi. Dan bisa kita add, remove, edit. Ya. Nah, kemudian SQL Server Interface Manager. Nah, kalau ini yang kemarin beberapa sudah dipraktekkan ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dipraktekkan ini kalau misalkan kita mau melihat, membuat, mengisi tabel. Kayak kemarin ya ada buat tabel, prosedur, indeks ya. Kemudian mengimport, ekspor data, transformasi data. Nah, ini fungsinya ini untuk menjalankan tugas-tugas administratif. Ya, ini tidak perlu saya bahas lagi karena kemarin sudah lebih detail. Kemudian SQL Server Network Utility ini adalah yang tadi ya, berfungsi untuk mengkonfigurasi koneksi dengan SQL Server dengan protokol komunikasi antara server dan klien. Nah, ini tadi. Jadi yang tadi yang kita buat tadi. Nah, jadi di sini tadi saya sudah membuat itu. Kemudian coba dari sini saya panggil misalkan. Nah, ini kan klien network ya. Berarti kalau saya di sini manggilnya adalah kalau komputer yang tadi adalah klien network. Oh, sorry, ini komputer ini klien network ya. Nah, ini klien network. Nah, misalkan ini saya buat namanya server 001234566 ya. Ini. Nah, ini di sini saya sudah membuat komputer server alias ini. Kemudian coba dari komputer ini saya coba buka yang server ya, server network utility. Nah, ini server network utility. Maka di sini akan muncul nanti di sini. Begitu kita pilih yang TCP/IP ya di sini. Nah, maka di sini nanti akan
bisa akan muncul istilahnya library-nya ya. Jadi di sini akan muncul. Ini kebetulan saya menggunakannya adalah TCP/IP ya. Ini kita matikan aja. Nah, hanya menggunakan TCP/IP saja. Jadi di sini untuk berkomunikasi nantinya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita panggil di sini enterprise ya, SQL Server, sorry kok. Nah, jadi SQL Server Enterprise. Nah, di sini. Jadi di sini nanti kita bisa mengenali dari server-server itu, terutama kalau kita add atau add new server, nah, add SQL registration. Nah, maka di sini nanti akan muncul, nah ini kan tadi server 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tadi yang sebenarnya yang kita daftarkan di klien itu tadi. Jadi dia akan muncul itu server 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, akan terdeteksi di sini sebagai nama alias. Kalau tidak kita definisikan seperti ini, maka kita harus manggil nama servernya itu sesuai dengan nama servernya. Ya, nama servernya di ini. Jadi nama servernya kadang itu SQL server namanya apa. Jadi agak ribet kalau tidak kita definisikan atau sebagai kayak gini. Jadi namanya kayak gini misalnya. Server 1 ini. Nah, ya kebetulan server ini kan namanya kan ini ya. Tapi kalau sudah di online itu nama servernya tidak seperti ini. Nama servernya itu akan beda dengan ini. Kebetulan ini server 0202 tidak aktif. Ini yang aktif hanya server 2. Server 2 ini berarti server 2 itu tadi ini. Ya. Nah, ini server 2. Jadi kalau saya klik kanan, properties, computer name, oh ini server 3. Ini server 3. Ya. Jadi di sini namanya aliasnya ini server 3. Jadi kalau saya panggil di sini, ini kebetulan server 2. Ya. Kalau misalkan saya panggil lagi di sini, registration, ini saya panggil misalkan server 03, 01 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita panggil, ya, dia saya masukkan di gedung A. Ya, saya masukkan, saya gabungkan ke gedung ini. Gitu. Nah, saya berusaha mengkonekkan server 0123456788. Ya, nah, tidak memiliki hak akses ya. Ini tidak memiliki hak akses karena mungkin belum dikonfigurasi atau apa ya. Jadi di sini saya tidak bisa memiliki akses ke ya jelas ya, karena di sini hanya sebagai klien ya. Di sini hanya sebagai klien. Jadi di sini tidak ada enterprise ya. Di sini hanya client network utility aja. Jadi ini tidak ada database. Jadi itu fungsinya adalah untuk itu, untuk mengenalkan. Kemudian ada performance monitor. Ini juga menawarkan analisa tentang aktivitas yang berlangsung di dalam database. Merupakan program untuk mendiagnosa masalah. Ya.
Jadi di sini ya, performance monitor. Coba kita panggil di sini. Jadi kita start. Nah, mungkin di sini aja ya, performance monitor. Nah, di sini bisa juga kita panggil permon. Kita ketikkan di sini aja, permon. Permon. Nah, ini nanti tampilnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Ini. Jadi dia ada muncul seperti ini. Ya, sebenarnya dari sini bisa sih kita panggil, kita add, remove, coba kita cari permon. OP, nah, oh, ini permon ya. Nah, ini permon. Jadi kalau ini tampilannya seperti ini ya. Tapi kalau yang di sini permon di sini seperti ya. Jadi dari sini bisa kita analisa ya. Ini misalnya ini kan yang di sini yang kita traffic kan di sini hanya page, upgrade, disk sama ini. Kita bisa tambahkan di sini. Dan server 2 kita mau tambahkan di sini tentang SQL. Nah, yang berhubungan dengan SQL ya. SQL database. Nah, SQL database data total. Jadi bisa kita tambahkan di sini. All instant bisa juga tambahkan add. Nah, di sini bisa ketahuan di sini database size. Nah, ya, jadi kita bisa monitoring ini ya, performance monitor. Misalnya not win, ini ada kelihatan. Mau kita klik, nah, berarti kita monitoring terhadap ini. Ya. Jadi ini fungsinya untuk monitoring seperti ini. Jadi nanti kita bisa menganalisa, oh ini trafficnya seperti apa, seperti apa. Ini kalau kita mau simulasikan ya bisa. Simulasikan misalkan kita coba di sini ada, oh ini tidak ada ya. Tidak ada untuk monitoring ya, itu boleh ada. Tapi di sini sudah cukup menggambarkan. Jadi trafficnya kalau tinggi ya nanti dia akan naik. Jadi untuk tinggal parameternya apa yang akan kita monitoring di sini. Jadi parameternya di sini ada SQL Server Access Method, Backup, Buffering, kemudian ada base, database, log, memori, ya, replikasi agent, ya, replikasi distribusi. Nah, tinggal kita yang kita sorot kalau misalnya kita di bidang apa namanya database ya SQL Server-nya. Tapi kalau jaringan ya nanti bisa ke ini TCP IP network. Nah ini prosesornya ya, dari sini bisa kita lihat ya. Kemudian ya, nah ini performance ya. Kemudian SQL Server Profiler. Profiler ini juga sama ya. SQL Server Profiler ini juga sama di sini untuk monitoring, tapi di sini lebih cenderung monitoring untuk akses ke ini database-nya. Ya. Jadi kalau kita buka di sini SQL Server Profiler, nah, SQL Server, nah ini Profiler, Profiler, Profiler. Nah, dari sini kita buka, kita new trace ya. Nah, dan yang mau di trace mana, komputer mana, misalkan komputer ini ya, SQL Server atau lokal aja ya, yang lokal. Ini, coba ya. Nah, jadi kita akan kasih nama apa nanti di sini eventnya apa yang akan kita rekam ya,
apakah di sini kursor close, execute, nah, ini ataupun database ya, misalkan kursor kita add, kemudian servernya apa? Server memory, transaction, transaction, transaction kita add, transaction, kemudian ini ada store prosedur. Ini kalau ada yang jalankan store prosedur ya, nanti dia akan masuk ya. Kemudian ini performance ya, database. Nah, kita rekam ya. Ini error warning, misalkan ada apa, kita rekam semua. Performance ini kita rekam, udah ini aja ya kita rekam. Kemudian kita jalankan, udah. Maka dia di sini akan merekam semua aktivitasnya. Ya. Nah, tinggal kita buka ya, misalkan kita jalankan ini file servernya. Nah, di sini kita buka-buka di sini, maka di sini akan terekam. Buka database, misalkan kita buka Nodewin, ya, kita buka diagram, nah, maka dia akan terekam di sini. Ya, so apa statistik, apa tabel, buka customer. Nah, jadi di sini akan terekam semua, ya, akan terekam semua, terbuka semua. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau mungkin salah perintah, salah eksekusi, apa namanya, ada eksekusi, kemudian ada apa namanya, ada error, ya, error. Mungkin yang paling parah adalah misalkan kesalahan hapus. Nah, nanti di sini akan kelihatan bahwa ada proses hapus data, ada proses apa namanya, proses manipulasi data, ya, ya, itu akan terekam semua. Coba tadi kontrol, nah ini, ya. Jadi kalau misalkan saya di sini saya buka, kita tidak kelihatan. Nah, saya minimize, saya close, saya minimize. Nah, ini saya buka, jalankan query analyzer lokal. Nah, taruh sampai sini, select, bintang, jalankan. Oh, enggak mau. Nah, di sini juga ada error ya. Misalnya di tabel Nodewin, saya enggak hafal ya. Tabel Nodewin itu isinya apa? Order, ya, order. Nah, select bintang from order. Nah, nah ini buka. Ya, maka di sini akan muncul semua ya. Ini perintah-perintahnya. Nah, jadi nanti di sini bisa kita lihat, coba kita lebih detail lagi ya. Kita tutup dulu. Jadi yang kita rekam biar lebih detail lagi. Nah, eventnya adalah transaction ya. Kemudian atau mungkin semua ya, biar kelihatan
biar kelihatan semua. Nah, nah, ya, ini Pak ini jalankan. Nah, ini tidak muncul ini SQL server 01. Kalau ini yang kita jalankan tadi adalah server 02 ya. Iya, server 02. Tapi yang saya rekam server 01. Salah. Nah, tidak mau ya. Ini mestinya yang saya jalankan adalah server 02. Server 02. Nah, ini coba kita rekam semua biar kelihatan. Nah, di sini nanti akan muncul atau kelihatan. Jadi kalau misalnya saya jalankan ini, nah, jadi di sini akan muncul. Saya buat apa namanya menjalankan aktivitas di ini. Nah, misalkan di sini saya create database, create new database, tes ya. Nah, ini akan muncul. Jadi di sini akan muncul kelihatan perintah-perintah seperti ini ya. Jadi bisa terekam dengan menggunakan SQL Profiler. Nah, kemudian SQL Server Query Analyzer ini untuk menganalisa. Jadi ini yang kemarin juga sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Menjalankan langkah-langkahnya dan nanti cepat atau lambatnya. Nah, ya, kemarin dipakai untuk membuktikan ya bahwa proses itu seperti apa di pertemuan kemarin dengan praktisi. Nanti kalau misalkan Anda pengen lihat ya putar aja yang ini pertemuan yang kemarin ya, query analyzer. Jadi ini kita bisa menganalisa prosesnya. Ya. Jadi untuk mengizinkan melihat langkah-langkah eksekusi. Ya. Jadi menunya ada di sini ya. Query analyzer. Ya. Nah, di query analyzer ini. Jadi kita di sini misalkan pilih tadi itu. Ya. Saya open aja misalkan. Nah, di query analyzer. Begitu kita jalankan. Oh, ini apa? Mungkin ya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat pilihannya ya. Itu execution. Nah, ini akan kelihatan execution plan. Ya. Nah, jadi analisanya ada di sini. Jadi kita tinggal disorot. Oh, ini dia butuh berapa? Ini CPU-nya makan berapa? Nah, ini akan kelihatan semua. Ya. Maksudnya ada physical operasinya, logic operation-nya, ya. Perhitungan estimasi prosesnya. Jadi bisa kita lihat dari sini. Ini menggunakan query analyzer. Ya.
Kemudian ada SQL Server Service Manager. Ini untuk melihat ini SQL Service Manager ini untuk melihat tools atau aplikasinya dia sudah jalan atau belum Service Manager. Nah, jadi kita bisa menjalankan start, pause ataupun stop dari sini. Jadi kalau misalnya kita stop, ya kita nanti di sini akan berhenti ya. Jadi di sini tinggal kita pilih servernya, kemudian kita pilih servicesnya apa. Ya, ini SQL Server atau SQL Server Agent atau yang Microsoft Search atau yang Distribution Transaction. Nah, jadi di sini tinggal kita lihat yang belum aktif mana atau yang pause. Nah, kalau ini defaultnya bisa di auto start service kalau ini memang server utama ya. Tapi kalau ini untuk biasanya untuk apa namanya untuk latihan atau mungkin training atau mungkin untuk observasi ini biasanya tidak auto start. Nah, kayak di komputer saya itu biasanya tidak auto start ya. Jadi akan saya jalankan pada saat saya butuhkan aja. Tapi kalau ini di virtual, begitu server virtualnya saya aktifkan langsung ini langsung start. Ya. Karena aktif atau tidaknya kan tergantung dari virtualnya. Gitu. Itu untuk SQL Server Manager. Ya, kalau yang ini untuk SQL Server Setup ini untuk upgrade ya, untuk menyempurnakan atau menambah atau mengurangi tampilan. Ini biasanya digunakan hanya pas pertama saja. Nah, ini tadi yang SQL Server Profiler ya, tampilannya. Ini mendaftarkan servernya. Nah, ini cara mendaftarkannya. Kemudian membuat trace. Jadi kita bisa melakukan trace ya. Tes 1. Nah, nama trace-nya. Kemudian memberikan akses ke siapa. Nah, nanti di sini akan kelihatan trace server running. Dia akan jalan ini apa. Oh, statusnya apa. Select, in, execute, select. Nah, ini mestinya tadi muncul seperti ini ya. Usernya siapa yang jalankan di sini. Akan kelihatan. Nanti username-nya. Ini akan kelihatan. Ya, select. Dan dia akan menjalankan select in, execute, select. Akan terekam semua di sini. Jadi apa yang dijalankan nanti akan muncul semua. Nah, profile. Nah, ini mestinya ini jalan. Nah, ini kalau ya, gitu. Jadi kita bisa tahu aktivitasnya ya, bahkan kita bisa manggil ini juga ya. Kalau ini nama servernya yang kita panggil, ini bisa kita cari. Ini apa yang akan kita fokuskan untuk pencarian. Kemudian bisa juga kita simpan untuk dievaluasi. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian bisa juga kita filter, ya, trace itu kita filter. Ini jalankan trace ya, pilih run, menyimpan. Ini yang SQL Server Service Manager. Ini tampilan yang performance monitor tadi, ya, yang kita coba tinggal kita pilih apa yang akan kita monitoring di sini. Ya, di sini contohnya kalau di sini buffer, user connection, total service memory, SQL compilation, kemudian read per second, kemudian ada write, ya, read write. Jadi tinggal parameter apa yang akan kita masukkan di sini, nanti ini akan muncul grafiknya. Ini cara menambahkannya tadi ya, add tab-nya, proses misalnya server
tinggal di add gitu aja ya. Nah, kesimpulannya adalah ini ya, jadi memberikan beberapa program bantu. Nah, selain program bantu ini, ada juga tools lain ya di luar ini yang bisa kita gunakan, yaitu kita bisa menggunakan Navigat. Nah, coba ya, Navigat. Navigat. Nah, jadi kita bisa juga menggunakan Navigat, SQL, eh, apa namanya, SQL, SQL Front ya, SQL Front atau SQL Front. Ini Navigat juga bisa kita lihat di sini. Jadi, tapi kita harus tentukan servernya di sini. Jadi servernya berapa, apa IP-nya ya, apa ya, ini IP-nya berapa ya. Nah, jadi di sini kita tentukan IP-nya dan usernya, user yang akan masuk ke komputer ini, apa namanya, usernya siapa nanti. Jadi kita harus tentukan usernya juga. Login usernya, kemudian tentunya di dalam database-nya itu ya. Dalam database-nya dia user aksesnya siapa. Nanti nanti baru bisa mengakses. Nah, ini user aksesnya ini ada di sini. Akan saya tutup ya. Nah, akan di sini enterprise. Nah, server nomor 2. Contohnya ini ya. Kemudian database. Nah, tinggal nanti di sini tinggal kita mau cari. Nah, misalkan nanti usernya ada di sini. Usernya kita tentukan di sini. Ini ada enggak user yang sudah terbentuk. Semuanya rata-rata masih di sini. Jadi kita bisa membuat usernya ada di situ. User, misalnya kita buat user baru di sini ya bisa. Database user. Jangan loginnya siapa nanti. Login. Dan kita buat new. Nah, ini usernya. Jadi nama usernya siapa? Tony. Gitu ya. Kemudian di sini apakah dia Windows Authentication atau tidak. Nah, kalau kita menggunakan ini, Tony, passwordnya misalkan Tony. Kemudian database yang boleh diakses apa? Misalkan ini, T12003T. Nah, ya, kita oke. Konfirmasi lagi ya passwordnya. Oke. Jadi dia di sini nanti dia akan mengakses. Kalau kita lihat ya, disuruh menentukan spesifikasinya. Dia sebagai public, owner, akses, atau semuanya. Nah, jadi nanti dia bisa mengakses semuanya. Tapi kalau ini data read write, data deny ya tidak perlu. Kalau bisa read write ya ini. Ya. Atau data write-nya tidak diizinkan ya. Jadi nanti dia di sini adalah deny write ya. Data read dia bisa nyarit ya. Nah, oke. Maka di sini akan ditambahkan tadi loginnya Tony ya. Nah,
pada saat kita mengakses ke server, ya, coba tadi kontrol ini ya, kontrolnya berarti kan ke sini ya. Nah, ini coba kita panggil navigatnya ini. Nah, ini IP-nya adalah itu 172.24.8.249 ya. Loginya Tony, passwordnya Tony. Kita tes koneksi, ada. Nah, ini harus, nah ini enggak. Kalau Windows Authentication dia tinggal ini aja. Kalau Windows Authentication tadi harus disesuaikan Windows Authentication. Ya, tadi. Mana tadi? Nah, tidak mau ya. Jadi kalau Windows Authentication ya di sini harus ditentukan Windows Authentication pada saat kita pilih tadi ya database-nya. Database-nya ini tadi. Nah, jadi di sini harus kita tentukan juga. Nah, properties. Oh sorry, bukan ini. Di kanan properties. Permission. Bukan. Untuk menentukan Windows autentifikasinya. Dari sini juga bisa ya, buatnya di sini new login, di sini kita buat loginnya tadi. Nah, misalkan SASA gitu ya. Nah, di sini nanti Windows autentifikasinya misalkan ke server 02, SQL passwordnya. Nah, ini kalau ini SQL password ya. Nanti name usernya SASA, tapi di sini nanti ke server rule-nya nanti di sini apa aksesnya ya. Admin, oke, maka dia nambah di dalam database ini juga akan nambah. Ini ya, user nah, di sini ini dia bisa akses ke sini juga. Ya. Nah itu dengan menggunakan ini bisa ya, nah, navigat. Jadi kita bisa apa namanya? Oh, ini ada yang belum. Nah, masih ada yang open ini ya. Coba saya tutup dulu, close. Close ya. Nah, ini mesti ada yang open. Tadi nah ya. So, karena ini tentunya ini pilihannya harus SQL Server ya. Properties. Nah, dan ini harus ke servernya harus ke apa namanya? Ke detect ya. Jadi kalau misalkan
dari tempat saya mau mengakses ke mana itu ya. Agak lama ini ya. Ya, dia bisa detect. Ya, ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk ini pertemuan terakhir, terutama kita bahas tentang apa namanya tools ya, program bantu di SQL Server. Ya misalnya banyak sekali tool-tool yang bisa kita gunakan di sini. Ini kebetulan ini servernya IP-nya udah berubah semua ini. Ya, jadi IP-nya udah berubah semua. Ya ini sudah tidak aktif servernya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang tanyakan bisa di kolom chatnya. 172 24 itu bisa juga connection 172 24 8 24. Ini coba saya masuknya SA tes koneksi. Ini tes koneksi mestinya bisa successful dulu ya, tapi ini tidak bisa. Kalau saya pakai Windows Authentication juga sama. Akhirnya IP-nya ini 172.24. Kalau saya ping bisa. Jadi saya ping bisa. Jadi kalau ping bisa, jadi dia tidak apa tidak tersedia. Tidak. Oke, mungkin itu ya. Tidak ada yang tanya ya. Oke, ini ada yang aktif online sampai terakhir. Janet, Nadia, Indah, Aura. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini merupakan pertemuan terakhir ya. Nah, nanti untuk karena kemarin pertemuan kita itu dengan praktisi agak awal ya, agak maju. Nah, jadi nanti ini saya umumkan juga bahwa ini nanti pertemuan minggu depan sudah tidak ada ya, sudah selesai, sehingga nanti tinggal nunggu jadwal UAS. Jadi jadwal UASnya itu nanti tanggal 24 Juli, ya, 24 Juli. 24 Juli, jadi sehingga nanti Anda masih ada kosong ya sekitar 3 minggu ya, 3 minggu. Ya, 3 minggu karena waktu di awal itu dulu kita tidak ada minggu tenang, langsung kita isi dengan praktisi ya, dan UASnya juga saya ajukan waktu itu. UASnya waktu itu adalah mestinya kok UAS UTS ya, sorry. UTS-nya waktu itu adalah mestinya adalah di tanggal berapa itu saya lupa.
Jadi karena UTS-nya itu masuk di minggu tenang, kemudian eh, yang mestinya kita itu UTS, tapi kita sudah mulai masuk dengan praktisi mengajar. Ya, karena saya menyesuaikan jadwal dan dari praktisi mengajar, dia bisanya itu ya kita awali di tanggal tersebut ya, sehingga kita agak lebih selesainya agak lebih awal maju ya. Jadi nanti di sini saya anggap menggantikan minggu minggu tenang dan persiapan UAS ya. Jadi nanti saya infokan lewat grup di WA menjelang apa namanya UAS. Tapi yang jelas jadwal UASnya adalah tanggal 24 Juli sampai dengan nanti tanggal 4 Agustus ya. Jadi UASnya selama 2 minggu. Tapi ini Anda nanti akan punya waktu luang sekitar 3. Oke itu ya, mungkin nanti hal-hal yang lain, ada informasi yang lain berkenaan dengan UAS atau mungkin apa namanya ini nanti saya aktifkan juga nanti ujian perbaikan yang UTS ya. Jadi nanti silahkan WA saja minggu-minggu besok eh, kalau ada yang belum mengikuti UTS atau mungkin belum nilai UTS-nya masih belum maksimal, nanti bisa request di WA Group, nanti bisa saya aktifkan di minggu-minggu minggu depan ya. Jadi mungkin 2 minggu besok itu bisa saya pakai untuk perbaikan UTS ya. Kalau ada yang belum, karena kemarin juga ada yang WA saya, Pak saya belum mengikuti UTS, nah itu mungkin mungkin nanti saya infokan juga di apa namanya di WA Group. Oke ya, kurang lebihnya itu nanti kalau ada hal-hal yang lain yang bisa dibicarakan lebih lanjut bisa lewat WA. Kurang lebihnya itu terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sukses selalu ya.